Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang memanfaatkan lingkungan alam sebagai karunia Tuhan. Badarin, silakan dilanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Arin Sakila. Dan yang kedua yaitu Fabian. Dan ketiga yaitu Ginan. Internet. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Atas. Aduh, internet. Alam semesta adalah ruang di mana di dalam sehingga terdapat kedudukan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa alam. Jagat raya ini adalah sebuah massa atau susunan unsur-unsur yang berada dalam perbentangan alam semesta. Dalam perspektif Al-Quran dapat dipahami sebagai perbentangan unsur-unsur yang saling mempunyai keterkaitan. Pada hakikatnya, alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab alam semesta dan seluruh isinya serta hukum-hukumnya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Segala sesuatu termasuk langit dan bumi merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Sebagai kaum muslimin harus menjadi yang terdepan dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar. Oleh karena itu, seyogyanya setiap muslim memahami landasan pelestarian lingkungan hidup. Allah Azza wa Jalla menciptakan alam ini bukan tanpa tujuan untuk melaksanakan tugas pokok mereka, yang merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia. Alam adalah tempat beribadah hanya kepada Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Rob kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Imran, surat 3 ayat 191. Next. Penyebab dan dampak dari kerusakan lingkungan. Dalam Al-Quran terdapat surat-surat dan ayat-ayat yang menjelaskan berbagai macam dampak-dampak kerusakan lingkungan. Itu salah satunya Ali Imran ayat 191. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Ya Rob kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Syariat Islam sangat memperhatikan kelestarian alam. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari perbuatan umat manusia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam firman-Nya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41.
Adapun penyebab dari kerusakan lingkungan antara lain, yang pertama, polusi, yaitu merupakan salah satu alasan utama kerusakan lingkungan dapat terjadi. Ada 4 penyebab utama, yaitu air, udara, tanah, dan kebisingan atau polusi suara. Yang kedua, kerusakan pada tanah atau lahan. Ketiga, deforestasi atau penebangan pohon guna membuka pemukiman baik untuk rumah dan keperluan industri. Pertumbuhan populasi merupakan salah satu penyebab utama deforestasi. Keempat, penyebab alami merupakan di luar kesalahan manusia, karena bumi juga memiliki masalah dalam arti ekologis, seperti halnya gempa bumi, gelombang pasang, dan badai. Adapun dampaknya dari kerusakan lingkungan antara lain yaitu kesehatan manusia dapat terganggu akibat dari penurunan kualitas lingkungan. Seperti misalnya area yang terpapar polusi udara beracun dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti pneumonia dan asma. Kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Ketiga, penipisan lapisan ozon. Elemen-elemen konversi lingkungan dalam agama. Kepada Ginan, silakan dilanjutkan. Dalam sejarah kemanusiaan, konservasi alam bukanlah hal yang baru. Misalnya pada 252 sebelum Masehi, Raja Asoka dari India secara resmi mengumumkan perlindungan satwa, ikan, dan hutan. Lalu pada tahun 1084 Masehi, Raja William I dari Inggris memerintahkan penyiapan The Domesday Book, yaitu suatu inventarisasi tanah, hutan, daerah penangkapan ikan, area pertanian, taman guru, dan sumber daya produktif milik kerajaan yang digunakan sebagai daerah untuk membuat perencanaan rasional bagi pengelolaan pembangunan negaranya. Semangat konservasi dan pelayaan terhadap pelestarian alam dan lingkungan terdapat cukup banyak dalam istilah yang telah digunakan, baik yang kita temukan di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab klasik. Beberapa institusi penting yang dapat dipandang sangat vital sifatnya dilihat dalam kondisi terkini yang menyangkut pembagian lahan, hutan, pengelolaan hidupan liar, pertanian, dan tata kota antara lain. Yang pertama ada ihya al-mawat, menghidupkan lahan yang terlantar dengan cara reklamasi atau memfungsikan kawasan tersebut agar menjadi produktif. Kemudian ada ikta, lahan yang diizinkan oleh negara untuk kepentingan pertanian sebagai lahan garap untuk pengembang atau investor. Ketiga ada ijarah, sewa tanah untuk pertanian. Kemudian ada harim, kawasan lindung. Ada hima, kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami. Yang terakhir ada wakaf, lahan yang dihibahkan untuk kepentingan publik atau umat. Implementasi nilai-nilai Islam untuk konversi lingkungan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi, tentang tugas utamanya sebagai penjaga bumi agar tetap pada keseimbangan ekologinya. Lingkungan hidup harus mendapat perhatian dan penanganan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, maupun pengembangannya. Islam memandang penataan lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Tanggung jawab manusia terletak pada penataan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengembangan tata lingkungan yang bermanfaat bagi manusia. Tata lingkungan yang memberi manfaat besar bagi manusia terletak pada mekanisme kerja antara ekosistem dengan komunitas manusia. Jika mekanisme berjalan dengan baik, berarti manusia telah menempatkan diri pada posisi sebagai khalifah Allah di bumi. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan hidup yang berdampak positif bagi kemakmuran dan
kelangsungan hidup menjadi keharusan bagi manusia. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Sesi pertama dibuka ya, 5 pertanyaan. Silakan kalau ada mau bertanya. Atau dipending dulu, kita ke presentasi kelompok berikutnya dulu. Gimana? Sambil mikir untuk pertanyaan ini ya, pertanyaan tentang lingkungan. Ya silakan posting presentasi kelompok berikutnya. Tolong di grup juga ya. Di posting grup makalahnya. Sekarang kelompok 12 ya? Kelompok 12 siapa? Silakan. Ada mau bertanya dulu nggak? Kelompok 11? Saya Pak, kelompok 12. Enggak, ada yang mau bertanya kelompok 11 terhadap kelompok 11 tentang lingkungan? Belum kepikiran Pak, nanti dulu. Udah nanti aja ya. Oke, silakan presentasi kelompok 12 dulu. Siapa aja sih? Saya Pak. Zalfa Gania sama Mediana. Oke, silakan Zalfa and the gang. Sama Mediana. Silakan Mediana, silakan. Siapa mau mulai? Saya. Zalfa, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan presentasi sebentar. Ya. Zalfa tinggal di mana nih? Masih Jakarta, Jabodetabek? Zalfa? Boleh tolong? Hah? Di Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Oh, sinyalnya terasa berat kayaknya. Silakan. Jakarta, Pak. Oke. Tadi hujan deras. Kami dari kelompok 12 akan presentasi tentang menganalisis konsep Islam tentang lingkungan hidup. Untuk PPT-nya boleh tolong di-share screen oleh Fabian. Bapak sudah terlihat gambarnya? Terima kasih. Sudah. Jadi Media Cahaya Septian dan saya sendiri Zalfa Gania Apeli. Next. Sebentar. Kok tentang lingkungan hidup lagi? Iya Pak, kenapa Pak? Iya, Tadi itu kelompok materinya 11. ini Pak, menganalisis konsep Islam tentang lingkungan hidup. Yang tadi kayaknya beda deh Pak. Tadi tentang apa? Tadi bukan lingkungan hidup juga? Kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam yang tadi. Tadi tentang apa? Iya, maksudnya alam dan lingkungan itu, ini lingkungan hidup itu pembahasannya. Enggak, gimana nih membaca RPS yang saya kasih, seharusnya kelompok 12 itu tentang, kalau nggak salah tentang politik ya, pemerintahan.
Enggak, 12 di Coba. RPS menganalisis konsep Islam tentang lingkungan hidup, Pak. Oh gitu ya? Masa sih? Iya. Nah tadi apa Yang bedanya dengan yang di kelompok pembahasan nomor 11 tadi? Apa bedanya dengan kelompok 11 tadi apa? Memanfaatkan lingkungan alam sebagai Judul besarnya memanfaatkan lingkungan alam sebagai karunia Tuhan. Nah, judul subjudulnya menganalisis yang judul kalian ini, bukan gitu? Berarti kalian salah melihat ini subbab pembahasan tema-tema itu. Ini kenapa begini nih? Poin Pak, diulang. Untuk Ya isinya kan tentang lingkungan hidup juga kan? Iya, sama. Iya sih, sama sih. Iya, berarti nggak diperhatiin ini, kurang memperhatikan ini apa namanya? Slide-nya itu kan gambarnya apa? Gambar apa namanya? Tabelnya itu kan istilahnya kan panjangnya ini, nggak kotak-kotaknya itu harus diperhatiin. Coba apa aja sih pembahasannya? Jadi gimana Pak? Apa mau diganti dulu? Dipending sampai minggu depan Ada aja di ya? PowerPoint. Hah? Nggak, berarti kalian Jadi ini kan ditunda salah minggu nih depan judulnya. kelompok 12. Ya gitu aja. Daripada ntar mubazir ya, masa dua pembahasan yang sama, Oh, ya udah. ngapain juga kan? Itu aja ya. Zalfa. Oke Pak, Siapa makasih tadi? Pak. Diana. Sama Medi. Maaf, Medi Pak. Pak. Oke, Berarti kita minggu depan kembali ya, Pak? lagi ke diskusi kelompok tentang lingkungan. Terus berarti minggu depan coba bukanya, saya nggak punya apa file tentang RPS. Coba Fabian, coba lihat RPS-nya. Udah ya? ya, Oh. Coba dibuka dulu apa RPS-nya. Nah, coba buku di RPS-nya, kemudian kita apa namanya, kita tetapkan dulu kelompok 12-13 itu tentang apa supaya nanti jangan salah paham. Ya, Sri Purworini, Sandi, di kepalanya ada apa itu? Rusa ya. Ini nih. Halaman 5 ini coba lihat siapa tadi si Zalfa. Nah, itu kan ada tuh yang D, Ijtihad umat Islam tentang politik, moderasi Islam, literasi moderasi dan ini tuh 12, 13, 14. Itu judulnya pemerintahan dan negara dalam apa tuh? Dalam perspektif ulama ya. Nah, itu kelompok kalian nomor 12. Sebentar, jangan berisik sayang, jangan berisik. Itu sampai berapa? 14, halaman 6-nya apa? Si Fabian? Coba lihat halaman 16. Oh, sampai 15 ya. Sampai 15. Berarti minggu depan itu 12, 13 ya. Ya gitu aja ya. Minggu depan kelompok Zalfa Mediana tadi kelompok 12 sama kelompok 13 ya. Kemudian 2 minggu lagi, 2 minggu ke depannya itu kelompok 14 sama 15. Ya gitu ya. Oke. Ya Fabian? ya Pak, baik Pak. Gitu aja ya, tolong si kelompok Zalfa tadi ya. Tuh perhatiin tuh judulnya tuh yang ke-12 pemerintahan dan apa tadi? Politik ya. Ketutupan nama layar video nih. Oke, silakan kita kembali lagi ke kelompok diskusi kelompok 11.
kita membahas tentang lingkungan hidup dan bagaimana peran agama menyikapi persoalan ini. Tadi sudah disampaikan presentasinya oleh kelompok 11. Kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah kita tutup aja. Dianggap sudah paham aja. Kak, mau nanya, cuman sebenarnya saya agak bingung ini ya, nyambung apa enggak sama materi yang tentang lingkungan. Cuman agak sedikit menyinggung gitu loh Pak tentang lingkungan. Boleh nggak Pak? Boleh. Apa aja boleh. Ya. Oke, ya. Jadi saya si Purbo ini mau bertanya. Kan ini tuh ada yang kayak mengenai yang kayak kerusakan lingkungan kan. Terus kayak zaman sekarang itu banyak orang yang mengatasi kerusakan lingkungan itu yaitu dengan mengubah jadi perannya itu AI Pak, artificial intelligence. Jadi kayak pakai robot sehingga kayak kalau robot itu kan mereka kayak tidak istilahnya, kalau manusia kan kalau pembuangan itu kan lebih kayak residunya tuh lebih ke kayak lingkungan gitu kan. Sementara kalau AI itu lebih bisa teratur gitu loh Pak. Tapi masalahnya itu jadinya terdapat konflik sama yang dia itu jadinya nggak punya kerja. Nah itu kira-kira di Islam sendiri gimana antara kayak kemajuan peradaban versus sama manusia ya, sama orang-orang yang dia tidak bisa mengikuti kecepatan peradaban itu Pak, yang terlebih dalam Islam. Nyambung nggak sih Pak itu sama materinya? Nyambung. Saya tanya dulu sama kamu. Saya tanya sama kamu dulu Sandi. Oh bukan ya? Sri Purborini ya? Iya Pak. Adis ketawa ya? Apa sih yang dimaksud dengan robot itu? Apa sih yang dimaksud dengan robot? Sri? Atau prinsip dari robot itu maksudnya apa sih? Robot itu kayak perangkat yang dia itu awal tuh diatur sama manusia, cuman semakin lama kayak diberi kode gitu Pak, sehingga dia nanti satu kata aja. Robot itu apa sih, satu kata? Nggak usah satu buku. Hah? Robot itu alat. Robot itu kan mekanik. Robot itu alat. Ini kan mesin, ya kan? Robot itu kan intinya kan mesin. Robot itu dibuat buat apaan sih? Nah, ini lagi mau diomongin nih. Ya kan? Robot itu intinya adalah mesin. Teknologi itu adalah alat. Iya, tunggu dulu. Dedi lagi ngomong ini. Banyak kali tanya. Ya kan? Intinya kan adalah mesin. Apa gunanya mesin? Untuk memudahkan manusia. Untuk memudahkan kerja. Ya kan? Gitu kan? Memudahkan kerja manusia. Jadi, apapun itu yang memudahkan kerja manusia yang tadinya kerjaannya 10 bahkan 100 bisa menjadi sekali pekerjaan, satu pekerjaan itu kan berarti kan manfaatnya besar, banyak, ya kan? Kaitannya dengan lingkungan apa? Apakah robot, mesin, teknologi atau apapun produk-produk teknologi itu membuat kerusakan lingkungan apa enggak? Ya, itu aja kan? Kalau waktu pas zaman pakai tenaga minyak ya ada polusi. Gampangnya begini. Kalau nelayan. Nelayan itu kan mancing ataupun pakai mengambil air, pakai jala mau nangkap ikan itu merusak lingkungan nggak dibandingkan perusahaan besar yang menangkap ikan dengan memakai dengan memakai dinamit, peledak ataupun pukat harimau dengan cara besar bisa meraup besar ikan, itu merusak lingkungan apa enggak? Sama enggak? Sama enggak?
Beda Sama, Pak. sekali. Beda Pak, beda. Tergantung Pak. Apanya yang tergantung, Pak Mi? Sandi, Pak. Sandi, Pak. Enggak, Pak. Oh, Sandi. Kan ada kayak ada ketentuannya Apanya yang gitu, Pak. tergantung nih? Hah? Kan kalau misalnya jala tuh kayak ada ketentuannya gitu Pak, nggak boleh terlalu kecil biar Ya, intinya adalah jangan sampai merusak lingkungan kan, merusak lingkungan laut, ya kan gitu. betul Pak. Sama juga kalau di hutan itu kalau untuk hutan, tahu kan lahan untuk pembukaan area pertanian itu kan hutan tuh dia harus diapain, ya kan? Kemudian Ditanam kembali. Ditebang. harus ditebang. Apa namanya? Dibakar. Menurut aturan itu harus hutan yang sudah tua, yang sudah apa namanya tidak produktif lagi harus boleh ditebang, harus dibabat kayunya. Tapi kenyataannya bagi pengusaha hutan itu kemudian cara gampangnya apa? Dibakar, nah gitu kan? Dan dibakar itu tidak perlu capek-capek pakai mesin apa segala, tidak perlu buang ongkos energi yang besar, kemudian juga hasilnya juga gampang sekali membakar, kemudian sekaligus juga membakar tanahnya kan gitu kan, sehingga lahannya menjadi gambut, cocok untuk lahan pertanian dan seterusnya. Ini tapi apa efek yang ditimbulkan dari membakar hutan? Ya kan? Rusak Polusi lingkungan. udara, Pak. Ya, rusak lingkungan, polusi. Bukan polusi lalu lintas. Ya kan, Sandi? Polisi Nah, Pak. itu. Jadi itu polisi ya. Jadi nggak masalah kok Bimbi lagi. Nggak masalah Sri Purbor ini mau pakai teknologi apapun, prinsipnya selagi tidak merusak lingkungan ya sah-sah saja. Maka dari itu biasanya nih ya, uji teknologi itu sebelum di launching itu biasanya harus diserahkan juga ke uji lingkungan hidup. Uji lingkungan artinya ini kira-kira memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Biasanya seperti itu kalau idealnya. Apalagi bagi negara-negara berkembang, semua produk-produk teknologi itu nggak bisa langsung di launching, atau sebelum di launching itu harus melalui proses lulus ini dulu nggak apa namanya BPOM. terkait dengan lingkungan hidupnya dan sebagainya. Saya kira itu ya, Sri. Ya Pak, makasih Pak. Ini yang paling mencolok mata nih tentang lingkungan ini adalah kan terkait dengan masa pandemi sekarang ini. Inti dari kita membahas tentang lingkungan adalah kita punya kepedulian terhadap lingkungan kita. Kita punya kepedulian terhadap orang di sekitar kita, kan gitu kan? Apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi masa pandemi seperti sekarang ini. Ya kan? Pandemi udara jadi lebih bersih, Pak. Hah? Pandemi udara jadi lebih bersih, Pak. Iya, maksud saya udaranya lingkungannya sih bersih. Tapi udara yang disebabkan dari dalam bahasanya si Sandi, dari congor kita, ya kan Sandi? Ya kan? Benar nggak? Dari mulut kita, apalagi ketemu mulut ke mulut, maksudnya ngobrol dalam jarak dekat ya, ngobrol dalam jarak dekat, kemudian salah satu yang ngobrol itu sudah terpapar virus COVID 29 kan gitu kan. 19 itu kan mengakibatkan lawan bicaranya kemudian apa? Langsung terkena kan? Positif juga. Langsung terkena. Nah itu. Nah ini jadi kita membahas lingkungan tuh nggak usah terlalu membahas ya biasa. Dalam kondisi normal sih memang membahas tentang hutan, membahas tentang kebersihan laut, kan air, sungai, itu dalam kondisi lingkungan, dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi yang pandemi sekarang ini, justru lingkungan, sebentar saya, dalam konteks pandemi sekarang ini justru lingkungannya itu adalah bermula dari lingkungan diri kita sendiri, ya kan? Maka dari itu kita harus patuh dengan protokol kesehatan itu.
ya kan? Cuci tangan, pakai masker, sama menjaga jarak. Gak apa-apalah menjaga jarak, asalkan hatinya dekat, kan gitu kan? Ya Serli, ya bagus, pahami. Alah, kamu punya pacar nggak, Mi? Jomblo ini? Banyak Pak pacarnya Pak. Pak, nggak tahu aja, Pak. Itu Sandi, Pak, pacar saya. Kalau Hah? kalau pengakuan sepihak Banyak pacarnya, Pak. Bagus mah. Enggak kok. Cabang dia, Pak, di Tiap mana-mana, prodi Pak. ada Pak. Tiap prodi ada Pak. Tiap hari ganti, Pak. tiap prodi ketemu satu kelas aja nggak ini. Emang kalau sering ketemuan nih, buru-buru satu prodi, buru-buru Bagus satu sering ngajak kampus. ketemuan Pak. Iya, biasanya sama Sandi, gitu. Pak. Kan nomornya di Maksudnya save-savein, Pak. Sandi sama Bagus jadian. Si Bagus sama si Sandi jadi. Gus inget kaum Sodom Gus. Gus. Ya, oke lah. Mau jadian kayak mau enggak kayak tetap menjaga jarak, ya kan? Ya kan? Sesama jenis saja harus menjaga jarak, apalagi berlainan jenis. Nah, jadi berlainan jenis ada dua konteksnya. Ada satu konteks pandemi, satu lagi konteks bukan muhrim kan gitu kan. Kalau sesama jenis yang dilarang apanya? Terlalu dekat itu ngobrolnya itu. Kenapa? Dia khawatirkan tadi bahasa si Bagus apa saya bilang tadinya? Congornya atau muncratannya mengenai atau masuk ke dalam ke mulut si Sandi kan gitu kan. Itu kan bahasa yang paling halus ya, congor ya. Sandi ya. Benar kan? Nah, ini konteksnya terkait dengan lingkungan hidup Pak ini. Lingkungan hidup yang berasal dari diri kita sendiri. Kita nggak mau kalau kita ini terkena virus, ya kan? Tapi lebih nggak mau lagi kalau kita jangan sampai juga kita menjadi penyebab orang kena virus, ya kan gitu. Cukuplah si Bagus itu menyebarkan virus-virus cinta aja, kan gitu kan. Jangan virus corok ya, jangan virus corok ya, bahaya itu virus corok. Ya Fatimah Azhara. Fatimah Azhara. Sombong ya. Sombong apa, Pak? Enggak sombong. Kirain. Nah, ini dalam konteks pandemi. Gara-gara menjaga lingkungan dalam konteks pandemi ini, kemudian berimbas kepada persoalan politik lah, apalah. Kan benar kan? Seharusnya ini kalau umpamanya siapa tadi si Zalfa Mediana tadi membahas tentang politik, wah ini bisa ramai ini, bisa dikait-kaitkan dengan masalah yang terbaru. Ya kan, masalah terbaru apa yang ya gak usah. Mungkin kalian sudah tahu lah. Ya kan, bagaimana satu kelompok ormas yang dicecar dibuntutin terus hanya untuk membuat dia menjadi tersangka dalam konteks pelanggaran undang-undang kesehatan tentang COVID, penyebaran COVID-19, COVID-19, dan kemudian hilang nyawa orang, bukan satu nyawa, bahkan 6 nyawa kan itu terkait itu gara-gara masalah politik juga terkait dengan masalah lingkungan. Tuh. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti kan? Kenapa yang satu dikejar-kejar? Gara-gara dianggap dituduh telah melanggar aturan protokol kesehatan kan gitu. Tapi akibatnya apa? Akibatnya karena terlalu berambisi untuk membuat dia tertuduh dan seterusnya, akhirnya 6 orang yang tidak bersalah, yang tidak melalui pengadilan, kemudian dieksekusi dan menghilangkan sehingga hilang nyawa 6 orang tersebut. Ini kan nggak benar ini. Maksud saya benar memang ada kesalahan dalam pelanggaran protokol COVID, tapi bukan berarti, bukan berarti harus hilang nyawa 6 orangnya anak manusia yang kayaknya terkesan remeh-temeh hanya persoalan kecil, kemudian hilangnya nyawa orang tersebut
dan itu disebabkan oleh, ya kalau bahasanya yang paling pas adalah kebiadaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini bahasanya agak halus sedikit, pihak yang tidak bertanggung jawab aja lah. Ya kan? Ini masalah, ini gara-gara lingkungan ini. Gara-gara apa tadi Sandi? Saya bilang tadi. Gara-gara apa? Hubungan sesama mulut tadi tuh. Oh, kirain sama jenis. Apa? Apa San? Enggak. Ya kan enggak, maksudnya jangan sampai dari mulut congor yang terpapar virus itu kemudian kan menyebar ke orang lain, kan itu kan. Sehingga kita harus pakai masker, sehingga kita harus mematuhi protokol kesehatan. Kan itu kan. Itu anak saya jawab itu. Ya tayo. Ya kira-kira gitu ya, studi Purwari ini ya. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Nah, dulu lah ini disuapin ya. Ada lagi mau nanya? Bagus mau nanya, Gus? Kamu punya koleksi sisir ada berapa biji, Gus? Satu itu juga pinjem, Pak. Pinjam sama si Sandi. Aduh. Yang mau bertanya silakan ya. Tinggal satu pertanyaan lagi untuk sesi itu di chat pertama. bukannya ada. Di chat ada 3 pertanyaan tuh. Ya udah Sandi. Oh di chat aja, di chat. Silakan jawab dulu Ya, yang di satu chat. lagi Sandi. Susah saya bacanya nih. Adis Laksmita Dewinta izin bertanya, apakah ada hukuman secara agama bagi pelaku rusak lingkungan? Ya agama kan cuma mengatakan bahwa kita nggak boleh membuat kerusakan kan, ya kan. Tapi kerusakan lingkungan ini kan terkait, memang tidak biasanya yang agama yang dihukum oleh agama itu adalah yang berdampak langsung terhadap yang berdampak langsung terhadap akibat dari kerusakan lingkungan itu. Nah, kayak yang saya katakan tadi, dalam konteks pandemi kita nggak boleh berdekat-dekatan, ya kita nggak boleh berdekat-dekatan saat sekarang ini, sehingga kita harus bertemu lewat Zoom aja kan gitu kan, ya Sandi ya kan. Tapi kalaupun kita bertemu tanpa mematuhi protokol kesehatan dan kemudian itu berdampak, nah umpamanya saya menyebabkan kamu menjadi terkena virus umpamanya, Edis, itu kan mau tidak mau kan saya berdosa, ya kan, dan kemudian tanpa kamu sadari kamu terkena virus, kemudian kamu nyebarin ke orang lain, itu kan berarti sudah kemana-mana, udah banyak dosa yang kita timbulkan. Edis, gara-gara saya, kemudian nyebar ke kamu, kemudian lagi nyebar ke si Sandi, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bicara konteks hadis, konteks ketika kita membahas tentang hadis itu atau sunnah itu kan seperti itu kan. Sunnah itu apabila kita mengikuti sunnah Nabi, satu sunnah yang baik itu akan berdampak pada puluhan orang yang mau menerima mengikuti sunnah itu, ya kan. Tapi demikian juga dengan sunnah yang tidak baik, sunnah yang sayyi'ah, ketika kita menyebarkan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain tentang yang tidak baik, itu akan berdampak terhadap diri kita juga. Saya kira itu ya. Ya, dia dosanya. Berarti bikin dosa jariah ya Pak? Kenapa Dis? Bikin dosa jariah. Ya, dosa jariah. Tepat sekali saya kira. Jadi kita selama ini cuma tahu amal jariah doang kan? Ya, amal jariah itu sebenarnya ada dua sebenarnya. Ada amal baik dan amal yang tidak baik. Dosa jariah dalam konteks pandemi sekarang ini. Ya sudahlah. Kalau memang kita harus bertemu lewat Zoom, ya Dis, ya sudah. Terima aja Dis. Tapi itu tidak mengurangi rasa
cintaku buat kalian semua kan gitu ya. Buat Raihan yang pakai selendang, lagi pakai hijab. Ya kan, buat Bagus yang kumisnya tipis-tipis. Itu kamu buat Gus, itu kumis kamu tipis-tipis itu diapain? Diiris ya? Kok diiris, Pak? Kok bisa tipis? Bimbi, Emangnya timun, Pak? seorang gadis sederhana. Gimana tadi liriknya? Oke ya, Adis ya. Saya baca lagi pertanyaan berikutnya. Adis tadi ya. Apa perbedaan apa nih? Hari Karim dan Hina. Harim dan Hina apa sih ini? Padahal sama-sama kawasan lindung. Apa tadi Harim dan Hina tadi itu Hima? Dengan secara spesifik. Saya nggak baca makalahnya. Coba dari Raihan ya, Raihan. Raihan, coba Ya, Pak. buka dulu. Apa maksudnya pertanyaan kamu tuh apa tuh? Kan di portalnya kan ada Harim sama Hima. Padahal kan sama-sama kawasan lindung tuh, Pak. Oh, gitu. Nah, itu apa perbedaannya selain yang dijelasin di PowerPoint itu apa aja, Pak? Gitu aja sih, Oke, Pak. oke. Fabian, coba tunjukin lagi slide-nya. Fabian. Ya, tunggu, Pak. Apa sih maksudnya, saya kurang itu paham. Ini pertanyaan siapa ini? Adonis. Yang mulai apa? Ada ungkapan dalam alam dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Pengakuan ini benar. Oh iya. Menurut Kak? Coba tunjukin yang Hima tadi apa Hima? Apa Harim? Adis Fabian. Ini penting dapat dimasuk sebagai film dalam yang kemudian lahan. Oh, yang kawasan ini untuk kemaslahatan umum dan pengamatan habitat alami. Oh, ini maksudnya ini kan karena pakai bahasa Arab aja. Kita juga punya bahasa-bahasa ataupun punya istilah-istilah sendiri terkait dengan apa namanya hak untuk mengelola lahan, hak untuk mengelola hutan kan gitu kan. Nah, ini kayak Harim, kawasan lindung. Artinya kalau itu kawasan yang benar-benar dilindungi karena di situ ada apa namanya tumbuhan ataupun pohon-pohon yang dianggap langka, ya kan? Itu kan ya itu nggak boleh, itu kan termasuk hutan lindung. Kita menyebutnya hutan lindung kan, hutan lindung. Kemudian ada Hima untuk kemaslahatan umum dan pengawetan habitat alami. Ya saya nggak tahu persis bedanya Harim sama Hima itu, tapi ini prinsipnya adalah sama dengan kita juga, kawasan hutan lindung, kawasan ataupun daerah-daerah yang dilindungi yang tidak bisa diolah hanya untuk sekedar apa namanya untuk pembangunan kota ataupun pembangunan lahan pertanian dan sebagainya. Itu kan itu hanya istilah-istilah teknis saya kira. Tapi prinsipnya adalah itu kan hanya pengaturan saja bahwa apapun istilahnya itu adalah dalam rangka untuk menjaga lingkungan, menjaga lahan. Jangan sampai semua lahan, terutama hutan, itu habis digunduli hanya untuk urusan kepentingan kelompok tertentu ataupun hanya untuk semata-mata alasan untuk pertanian. Saya kira ini adalah sangat-sangat tidak tepat. Atau biasanya kan juga untuk pembukaan lahan perumahan itu kan juga harus pertimbangannya kan juga banyak. Ini mungkin kalian atau bagi yang berminat untuk belajar tentang lingkungan hidup di studi lingkungan ya silakan saja. Tapi ini bagi kita tidak sampai ke sejauh itu. Tapi ini adalah prinsip-prinsip dalam pengelolaan lingkungan. Saya kira itu ya Raihan. Tadi si Adis siapa Adonis tadi pertanyaannya apa ya? Adonis, alam dapat menyembuhkan dirinya sendiri.
Itu di teks yang mana itu? Maksudnya apa itu? Saya juga, apakah mengandung berapa mengandung juga? Enggak Pak, nggak ada di itu. Saya cuma nanya aja kayak kan ada yang bilang katanya alam bisa nyembuhin dirinya sendiri. Ya, artinya alam itu bukan hanya memikirkan dirinya sendiri saja ya, bukan hanya sekedar menyembuhkan dirinya saja. Ya kan, tapi bahkan dia bermanfaat buat makhluk yang lain kan gitu. Terutama manusia dan hewan. Kan gitu. Artinya kalau umpamanya alam ini rusak, ya kan, atau tidak ditata sedemikian rupa, atau semua menjadi lahan pemukiman, mana lagi yang namanya hutan untuk apa namanya sumber sumber oksigen dunia. Mana lagi lahan pertanian untuk cari apa namanya lah sebagai pangan umat manusia. Jadi itu diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Termasuk juga dengan laut. Mentang-mentang laut itu luas, bukan berarti semua semena-mena untuk diambil apa namanya, apakah ikannya ataupun dirusak lingkungannya. Bahkan yang seperti kamu bilang tadi, dalam ini saya setuju terkait dengan laut umpamanya. Kalau umpamanya itu dijaga, dia akan memberikan apa namanya memberikan kemanfaatan yang sangat besar bagi umat manusia. Saya kira itu ya. Saya nggak tahu persis arah pertanyaan kamu gimana, Adonis. Atau silakan yang mau lain komentar. Fatimah Zahra mau komen, silakan. Bimbi. Izin silakan. Untuk pertanyaan Adonis. Bang Ipan, Bang Isan, tolong ambilin casnya, baterainya ini. Izin menambahkan untuk pertanyaan Adonis. Menurut saya perkataan alam dapat menyembuhkan diri sendiri itu kurang tepat, karena alam pun juga ciptaan Allah, ciptaan Allah itu mengandung pada Allah. Jadi alam itu menyembuhkan diri sendiri atas izin Allah, karena segala suatu hal itu terjadi atas izin Allah. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Oh iya, ngerti. Paham. Terima kasih Pak. Terima kasih Fabian. Oke. Ada yang lagi mau bertanya, komentar terhadap isi makalah presentasinya? Yang di sini udah semua nih. Yang di chat udah semua ya. Cuma 3 doang ini pertanyaan kayaknya. Sandi mau nanya, Sandi? Itu mata kamu kenapa bengkak gitu, ditonjok? Siapa yang nonjok, Sandi? Bukan Pak, filter kacamata ini Pak. Oh, kacamata. Saya kira ditonjok. Iya, Pak. Seribu bor ini. Tadi ada kembang-kembang apa tadi di kepala kamu? Nggak dipakai lagi? Tadi ada lagi pertanyaan? Connecting Pak, makanya hilang. Oh gitu. Hilang dengan sendirinya ya. Dewi Jayanti, anak nomor 3, mau tanya. Adonis baru cukur rambut, Adonis. Biasanya kayak rambutnya kayak Bagus Kahfi. Belum Pak. Muhammad Salah, rambutnya Muhammad Salah. Izin menambahkan Pak untuk pertanyaannya Adis. Ada lagi pertanyaan ya? Apakah ada hukuman secara agama? Enggak Pak, izin menambahkan jawaban untuk pertanyaan Adis. Ya, silakan. Ya, apakah ada hukuman secara agama bagi pelaku rusak lingkungan? Menurut saya, kalau rusak lingkungan itu artinya kita melakukan maksiat, dan setiap perbuatan maksiat itu ada balasannya di dunia dan di akhirat.
ada juga perbuatan maksiat yang dilakukan dan dibalas langsung di dunia, yaitu seperti zina, durhaka, dan curang dalam berdagang. Secara agama tidak ada hukuman langsung untuk merusak lingkungan, tapi ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkannya ke dalam neraka. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks pertanyaannya hadis, bisa diartikan apabila kita merusak lingkungan seperti menebang pohon atau merusak tanaman, maka akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, jadi itu dari saya. Mau menanggapi dong. Silakan Hadis. Tadi yang Fabian bilang kan ada hadis yang ada apa? Kalau misalnya orang yang menebang pohon kan bakal dicelupkan ke neraka. Nah, maksudnya konteks menebang pohon ini menebang pohon yang benar-benar buat merusak lingkungan kan, bukan kayak motong pohon biasa biar apa? Biar misalnya pohonnya udah terlalu lebat daunnya dan mengganggu itu dipotong. Kalau itu enggak kan? Wah, saya nggak tahu detailnya, maaf. Ya, saya kira maksud merusak lingkungan itu ya, Dis, itu kan terkait dengan untuk apa namanya mengambil keuntungan yang besar, tidak hanya sekedar memetik bunga. Saya kira ya walaupun memetik bunga itu juga tetap salah, tapi kan tidak sedahsyat kalau umpamanya merusak apa namanya membabat hutan kan, itu dengan membakar apalagi kan itu menimbulkan polusi. Itu yang dimaksudkan di sini, hanya untuk mencari keuntungan semata kan gitu. Tapi kalau hanya untuk memetik bunga kemudian kau selipkan di apa namanya di telingaku ya, nah, kayak lagu jadi kan. Nah itu saya kira ya kalau mau lebih amannya utama buat si Bagus, beli dulu bunganya Gus ya, jangan main petik-petik aja di taman, beli dulu di apa namanya itu di toko bunga, sekalian. Dia bukannya satu bunga doang, tapi apa lengkap dengan tangkai apa namanya itu ya, biasanya bunga itu setangkai ya, bukan setangkai, yang lebih lengkap tuh kayak seberapa tuh Gus? Seikat. Itu tergantung modal juga Gus ya, tergantung modal juga Gus ya, dan kamu kayaknya belum nyampe pikiran kamu ke sana ya, belum sampai pikiran kamu untuk membeli apalagi satu pot gitu ya. Kira-kira gitu ya Edis ya, itu maksudnya Edis. Artinya ada keuntungan pragmatis yang diinginkan, dan keuntungannya itu saya kira bukannya 1.000-2.000 perak, tapi miliaran, bahkan triliunan kan gitu kan. Kerjaan hutan itu macam-macam proyeknya, dari membebaskan hutan, kan, kemudian apalagi kalau normalnya itu kan setelah hutan itu dibabat itu kan harus ditraktorin supaya tanahnya gembur gitu kan. Tapi kalau mau singkat gimana? Bakar aja. Gitu. Dibakar. Ya kan? Dan tanah tidak hanya pohonnya terbakar tapi tanahnya juga terbakar, yang katanya bagus untuk lahan pertanian, lahan untuk menanam tanaman-tanaman, utama tanaman palawija, katakanlah sawit umpamanya kan. Itu yang terjadi di Sumatera itu kan, karena banyak kemarin setahun 2 tahun yang lalu banyak kebakaran hutan karena itu memang pembukaan lahan untuk penanaman sawit. Dan yang melakukan itu adalah perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan pemodal yang modalnya besar-besaran, dan hasil dari situ pun juga diharapkan besar-besaran juga. Nah, itu yang dimaksudkan dengan merusak lingkungan dalam rangka untuk kepentingan pribadi atau untuk mengayakan seseorang secara pribadi ataupun kelompok. Ini ada pertanyaan baru? Enggak ya? Ada lagi yang mau tanya? Silakan yang mau tanya lagi.
Alisa Putri. Mana nih, Alisa Putri? Yang tadi yang izin supaya nggak menampilkan video siapa tadi? Kan Dewi Jayanti. Dewi Jayanti tadi sakit mata ya? Pianisa? Ini yang jago main saxophone ya, pianis. Kenapa, Pak? Bimbi? Mau nanya nggak, Bimbi? Mau nanya? Belum, Mbak. Nggak tahu, bingung mau nanya apa. Oh, kalau ada pertanyaan lagi udah tutup aja. Ada yang mau nanya? Halo? Sinyal nih. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tutup aja Fabian daripada bengong-bengong doang. Si Sandi mau tidur lagi tuh, melanjutkan mimpinya. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Fabian. Terima kasih kelompok Fabian. Terima kasih Sandi. Terima kasih, Pak. Sama. Putus-putus, Pak. Putus. Tolong diperhatikan tuh judul-judulnya. Oke, malah sama. Oke ya. Akhirnya dengan baca please Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta atubu ilaik. Terima kasih Pak Abdul Fadil. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore semuanya. Sore bagus. Sore. Ini bapaknya nggak Apose. Kita mulai rapat hari ini. Hah? Rapat apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, si bagus. Bapaknya nggak kedip. Ini bapaknya nge-lag ya? Halo. Kepada Bagus. Hai Maidina. Buat Bapak sama teman-teman minta maaf ya, kelompok MIDI nggak jadi presentasi. Iya, Selamat Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Bagus. Semangat ya. Semangat. Ya.